Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu aibmu adalah aib keluargamu. Itulah yang kita bahas di segmen kedua ini bersama guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ustadz Riza Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu sedikit don, prasangka. Dalam bahasa Quran don dilarang, apalagi su'udzon, buruk sangka. Yang kedua, jauhi mencari kesalahan orang atau suka mengkambing hitamkan orang. Nah, yang paling sering dilakukan wala yaktab ba'dukum ba'da, dilarang menggunjing, ngomongin orang, gibah, termasuk membeberkan aib orang. Maka yang saya baca adalah Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 12 tentang larangan ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jangan suka buka aib orang. Halo, Anda punya mulut, mereka punya aib, tapi jangan lupa mereka juga punya mulut, Anda punya aib. Apa kata Nabi? Dalam satu hadis Rawahul Muslim nomor 2699. Man satara musliman. Man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mampu menutup aib saudaranya sesama muslim. Man satara musliman satarallah, maka otomatis Allah akan menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Jadi ada hukum sebab akibat, Besti. Halo. Kalau aibmu ingin terkubur dan tersimpan rapat-rapat, maka tolong juga simpan aib orang rapat-rapat. Apalagi aib suami istri, OMG, hello. Sadar gak sih? Sesama muslim dan orang lain aja mesti dijaga, Pak. Apalagi aib partner Anda. Istri dan suami ini kan partner, sehidup semati, ya gak? Sejalan, sedunia, sesurga. Jangan pernah membocorkan keburukannya. Karena bagaimanapun dia bagian dari hidup kita. Ibu, jujur. Ibu, angkat tangan yang pernah buka aib pasangannya. Yakin, yakin. Kita buka surat Al-Baqarah di ayat 187. Tadi Ustadz Tile sudah menyampaikan, saya tinggal melengkapi saja guys. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maaf, ini adalah ketentuan Allah yang tidak bermain-main bagi seorang pasangan. Suami pakaian istri. Istri pakaian suami. Apa simbol dari pakaian? Yang pertama adalah menutup aurat. Artinya apa? Menutup keburukan yang ada dalam pasangan kalian. Artinya apa? Menyimpan sela-sela kekurangan yang ada dalam diri pasangan kalian.
Jadi suami istri dilarang membocorkan keburukannya. Apalagi menceritakan masalah ranjangnya. Ya Allah. Ya Allah, kenapa semalam gue gak puas? Apa sih? Ibu, Anda salah. Karena apa? Suami diciptakan sebagai pasangan, partner hidup Anda. Anda tidak membutuhkan institusi curhat selain Allah dan pasangan hidup. Saya menikah dengan istri saya belum pernah punya yang namanya bestie. Teman baik bagi saya, temanku adalah istriku. Ketika aku menangis, aku hanya butuh pelukan dari dirinya. Iya enggak? Jangan peluk istri orang dong. Betul? Sudah punya istri sendiri. Tetapi kalau bapak sudah tak nyaman dengan pelukan istrinya, berarti istri Anda ada apa-apanya. Ya enggak? Ibu, buat apa punya teman curhat? Selain Allah dan pasangan hidup. Percuma Anda mengumbar aib cerita pada bestie tentang kejadian rumah tangga Anda. Lu pikir dia simpati? Ya elah. Yang ada Anda akan menjadi dunia dalam berita. Berita dalam dunia sehingga kalau Anda lewat di hadapan orang-orang, orang-orang sudah tahu. Jamaah. Udahlah, Anda tak butuh partner selain pasangan hidup Anda. Dan partner sejati dalam membuat kebaikan hidup itu adalah pasangan. Partnermu, wahai para wanita, wahai para istri adalah suami. Dan partnermu, para suami, yang terbaik adalah istri. Timbulkan rasa litaskunu ilaiha, ketenangan dalam rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddah, cintanya begitu kokoh, warahmah, sehingga Anda tidak perlu mencari perhatian di luar rumah. Halo. Yang kedua, pakaian itu fungsinya apa? Mengindahkan pandangan. Berarti suami istri harus selalu menampilkan sesuatu yang indah-indah. Bu, ibu, lebih cantik ke kondangan apa nyambut suami pulang? Tuh kan. Lebih wangi di rumah atau di luar rumah? Salah penempatan situasi, ya enggak? Ibu di rumah harus wangi, ibu pakai kerudung, tidur sama suami, rambut ibu apak, tahu enggak sih? Harusnya diciptakan suami itu ndusel-ndusel rambut Anda. Jamaah, pasangan sebagai keindahan. Maka suami istri diciptakan untuk saling menimbulkan keindahannya masing-masing. Tolong itu dijaga dengan baik karena rumah tangga itu banyak ujiannya. Ibu tahu ujian terbesar dalam rumah tangga itu apa? Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Perkara perempuan adalah ujian terbesar dalam rumah tangga. Karena syahwatnya laki-laki itu adalah perempuan. Maka Anda harus bisa menjaga diri. Karena di luar sana Anda punya kompetitor yang sangat kuat. Siapakah kompetitor Anda? Waling mi, wanita maling suami. Ada waling mi. Ada waling mi di sini? Enggak ada. Dan yang ketiga jamaah, fungsi pakaian itu adalah sebagai pelindung tubuh dari cuaca yang tidak nyaman. Berarti apa? Suamimu melindungimu, istrimu melindungi pasangannya. Kalau hal ini dilakukan, insya Allah kebencian tidak akan pernah terunjam di dalam hati. Sehingga Anda tidak perlu menceritakan aib-aib dan kejelekan keluarga kita kepada orang lain. Sebab aib keluargamu adalah aib dirimu sendiri. Semoga menjadi istri yang soleha. Amin. Dan suami yang taat dengan Quran dan hadis. Amin ya Rabbal. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Satu analogi yang sangat menarik sekali ketika kita mempunyai
baju yang sobek atau mungkin agak sedikit terbuka bagian aurat kita, kita berusaha mungkin sekuat mungkin untuk menutupi bagian yang sobek itu atau menutupi bagian aurat yang terbuka itu. Itulah bagaimana kita sepandai-pandainya kita harusnya menutup aib diri kita maupun aib keluarga kita. Nah pemirsa, sebelum kita melengkapi lagi di sesi tanya jawab ini, nah di segmen ini Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Coffee dan juga bersama jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.